rekaman yang dihasilkan oleh kelompok WOW, soundtrack dari film nasional Lupus 4 yang dibintangi oleh Rian Hidayat, Paramita Rusadi, dan Nike Ardila. Oke, kali ini akan saya ajak bincang-bincang salah satu personil dari WOW. Halo Bung Faris RM. Halo, Ya, Bos. kita ketemu lagi Drap Langkah Musika seputar merupakan satu album ya dalam rekaman kaset, walaupun ini bukan album WOW. Bukan album WOW ya. Jadi soundtrack Lupus 4. Nah, di sini kita pengen tahu ya proses sampai terpilihnya WOW menjadi soundtrack di film ini gimana? Sebenarnya gini, WOW sendiri ya, kalau saya cerita sedikit, kita nih grup yang sedikit aneh ya. Emang WOW mungkin adalah salah satu grup yang saya masuki yang terus terang memang saya mau bekerja sama-sama mereka. Ya. Karena mereka punya pandangan musik yang lain deh. Maksudnya yang lain itu dalam arti kata lain. Ya. Lain artinya Lain dari yang ada ya. nggak peduli tren, nggak anak-anaknya yang begitu gitu punya visi musiknya. Jadi saya emang suka sekali ya. Walaupun kita memang orang-orang yang biar gimana pun juga tidak melepas diri dari jalur pop. Karena kami percaya bahwa memang musik pop adalah musik yang paling komunikatif buat orang Indonesia saat ini. Tapi biar bagaimanapun karena visinya lain ya jadinya tetap nggak seperti biasanya gitu. Struktur akortasinya Mempunyai ciri sendiri ya dia. Nah, kami sebetulnya tidak mungkin terus terang aja buat Lupus 4 ya, untuk WOW ini adalah soundtrack pertama. Ya. Dalam arti kata kita baru sekali Dalam mengerjakan grup ya, dalam grup. mengerjakan film untuk WOW. Dan terus terang memang terpilihnya WOW di sini mungkin karena penawaran kami. Kami sebetulnya memang minat menuju musik film karena kami lihat memang musik WOW pada umumnya sifatnya jadi lebih ilustratif gitu. Walaupun dia lagu kaset. Ya, sifatnya jadi ilustratif. Nah, kami memang punya kesepakatan bahwa grup ini memang kami akan kembangkan menuju audiovisual ya. Menuju satu tontonan audiovisual. Untuk itu kami harus melampaui beberapa fase. Di antaranya menjadi ilustrator film. Nah, terus terang pertamanya adalah WOW cuma menawarkan ya, karena kebetulan kita kenal dekat sama Rian, ya, teman-teman kita juga ya, Rian, Agil, udah kayak adik-adik saya. Jadi kebetulan memang dia bertanya, wow lagi Lupus 4 lagi nyari ilustrator dan berminat bertanya pada saya juga lagi ingin mencoba dengan WOW untuk menjadi ilustrator. Kebetulan sutradaranya juga Bang Acil adalah maksudnya orang yang saya kenal semenjak saya kecil gitu. Ya, dari kenalan keluarga gitu ya, sama-sama orang Padang. Satu daerah. Satu ranah. Jadi ceritanya ya dia ingat juga saya gitu ya. Jadi ya akhirnya dengan keadaan yang demikian akhirnya kita bertemu. Ya, terpilih tadi ya. Belum terpilih nih. Belum. Bertemu dulu. Bertemu sama si Acil Nasrunia ini sutradara dan Rian. Lalu saya bilang sama dia bahwa gini loh, saya punya grup yang gini ya. Lagunya seperti ini, dengerin aja kasetnya, kaset WOW dan kita bilang bahwa kita kok kayaknya punya gambaran bahwa musik-musik seperti ini sebetulnya sifatnya ilustratif gitu. Rupanya si Acil juga sebagai sutradara dia juga iya berminat dia dengan musik-musik begini. Ini lain nih dia bilang gitu ya. Oke deh. Akhirnya kita sepakat membuat penawaran ke PT Andalas Kencana Film. Pak Rames ya, waktu itu kita bilang sama dia gini, kita menawarkan kerja yang sedikit unik, yaitu bahwa pada umumnya musik film tuh jadi beban. Yang dimaksud jadi beban pada saat pengerjaan tuh gini, seringkali musik film membuat produksi film tertunda-tunda gitu. Seringkali. Udah begitu nggak nempel lagi musiknya sama filmnya gitu kan. Karena si musik kerja sendiri, si film kerja sendiri. Pada umumnya begitu gitu. Walaupun patokannya skenario misalnya. Nah, tapi kalau di sini enggak. Jadi kita terus terang aja memang kerja on road. Jadi artinya betul-betul musik-musik yang kita buat di WOW ini kita buat di soundtrack Lupus 4 ini kita buat terlebih dahulu sebelum filmnya. Oh gitu. Jadi penggarapan filmnya mirip seperti
televisi Musiknya. RI menggarap video klip jadinya. Begitu. Karena filmnya tuh dia ngambil kameranya tuh dengan mendengar suara, dengan mendengar lagunya, dengan mendengar mood musiknya. Harapan kita adalah menjadi ilustrasi yang pas buat film itu gitu. Sekarang kayaknya terjadi kebalikannya. Biasanya filmnya dulu baru musik digarap, gitu ya? kan. Makanya biasanya kadang-kadang produksi udah kelar mau processing ke Hong Kong, musiknya belum jadi gitu kan. Nah, ini kita balik. Mungkin karena penawaran itulah makanya Wow terpilih jadi untuk mengisi soundtrack Lupus 4. Dan hasilnya memang terus terang kalau dari sisi musikal saya boleh dikatakan merasa cukup dapat input. Puas sih belum jelas ya. Walaupun begitu saya terus terang aja untuk Lupus 4 dalam arti kata kalau dari sisi musikal dan dilepas sebagai kaset saya optimis. Optimis ya. Tetapi dalam arti kata hasil dalam film sebagai soundtrack terus terang aja memang banyak pelajaran input yang bisa kami perbaiki. Walaupun terus terang memang ini adalah sudah hasil yang menurut pengetahuan kami saat itu ini udah maksimal. Oke, sebelum lanjut Yes, ini ada lagu kedua ya, Sepanjang Zaman, vokalnya Neta ya. Nah di sini kenapa nggak semuanya dari Wow gitu? Ada Neta di sini. Sebenarnya ya namanya soundtrack ya. Soundtrack kan kita tidak bisa mementingkan bahwa diri kita yang harus selalu tampil. Ya. Tetapi memang kebetulan dalam soundtrack Lupus 4 ini memang dibutuhkan suara wanita ya? Bukan, maksudnya film ini nih sebetulnya ilustrasi di film ini adalah sebagai penunjang film. Jadi benar-benar sebagai ilustrasi ya. Sehingga di sini mungkin memang mayoritas wow-nya sendiri yang turun dalam satu film. Tetapi kalau di Lupus kebetulan ada Neta karena sebenarnya lagu Sepanjang Zaman itu di film Lupus itu dinyanyikan oleh Nika Ardila. Lagu ini sendiri sebetulnya bicara tentang apa secara utuh ya, Sepanjang Zaman? Secara keseluruhan soundtrack Lupus 4 itu adalah membicarakan kalau kita lihat judulnya Lupus 4 Anak Mami Sudah Besar. Judulnya sebetulnya bukan itu. Yang pertama diusulkan adalah Corak-Coret. Tapi Corak-Coret tidak disetujui oleh Dapen karena takutnya akan membawa dampak yang negatif ya. Tapi sebetulnya yang dimaksud dengan Corak-Coret sebetulnya sebagai judul awal dipilihnya Lupus 4 ini sebelum diganti itu karena film ini terus terang menggambarkan anak-anak remaja yang merasa lepas dari masa keremajaannya. Karena ceritanya lepas SMA. Kalau kita lihat kredit title-nya, itu adegan yang di depan itu adalah lepas SMA. Bukan semata-mata hanya satu kiasan gitu ya. Jadi kalau kita lihat temanya udah gitu ya, remaja yang berangkat dewasa. Di situ kita lihat banyak aspek. Ya. Pola pemikiran yang tadinya emosional jadi dewasa. Digambarkan Lupus membantu ibunya kesulitan ekonomi keluarganya dengan dia mencari kerja. Jadi pemikiran dari yang emosional jadi dewasa. Terus juga cinta yang dari cinta monyet mulai tumbuh jadi cinta yang benar. Gitu. Walaupun keremajaan itu harus tetap lengket, artinya karena mereka baru saja beralih. Beranjak ya. Jadi baru saja kira-kira 2-3 bulan lepas SMA. Cerita ini digambarkan dalam kondisi itu. Nah, Sepanjang Zaman adalah aspek persahabatannya. Di situ dilihat bagaimana kalau kita sekarang Mas Leo, kita ngomong-ngomong sekarang ini kan kita suka bilang dalam obrolan santai, kita suka bilang bahwa waduh emang paling enak masa SMA ya. Iya kan? SMA tuh yang paling hura-hura, paling segala gitu, masa terindah. Nah, di situ saya menggambarkan bahwa persahabatan atau keindahan itu sebenarnya nggak hilang karena kedewasaan kita. Gitu. Ia akan tetap ada sepanjang zaman. Oh begitu. Nah, gitu. Kemudian gini, setelah Anda mendalami ya baik skenario maupun mungkin banyak di seputar kita remaja-remaja ya. Nah tokoh-tokoh seperti Lupus ini menurut Anda ya merupakan gejolak sosial di masyarakat atau mungkin ada sosok dari anak muda itu sendiri gue pengen menonjol jadi jagoan atau gimana menurut Anda? Walaupun Lupus di sini Hilman yang menciptakan gitu ya, tapi mungkin juga dalam rekaan Hilman nih pernah dia jumpai atau mungkin dirinya sendiri gitu. Nah pandangan Faiz gimana? Saya rasa ya saya sendiri soalnya kenal Hilman memang belakang-belakang hari ini karena kita sering kerjasama, jadi hubungan antara Wow dengan Hilman dan kawan-kawan, maksud saya Gusur dan Boim, itu memang kita jadi bersahabat ya.
secara nggak langsung. Tetapi terus terang memang saya emang kenal Hilman sedekat-dekatnya kita sebagai sahabat tuh ya baru sekarang ini karena kita dalam bentuk kerja. Dan sebelumnya saya kenal Hilman sebagai orang yang penulis ya. Tapi terus terang aja saya kenal Hilman, membaca karya Hilman tuh mungkin karena juga usia saya ya. Jadi juga nggak sampai gimana gitu. Tapi terus terang saya baca karya Hilman. Jadi artinya saya pernah anak itu pernah menarik minat saya untuk membaca tulisannya berkali-kali. Maksud saya dalam bentuk tulisan ya bukunya Lupus atau dalam bentuk tulisan Hilman sebagai seorang penulis atau sebagai seorang reporter dari satu majalah atau media remaja tertentu. Nah, saya sih terus terang melihat sosok si Hilman ini menciptakan Lupus adalah dia menciptakan seorang anak yang sebetulnya tokoh yang wajar berada di satu keadaan sehari-hari yang misalnya gini. Kalau Mas Leo ingat gitu, dalam kita berkawan aja ada kan kalau kita misalnya bersahabat berlima atau berenam pasti ada bintangnya, pasti ada bintangnya gitu. Pasti ada bintangnya yang mungkin dianggap oleh sekelompok orang itu adalah anak yang punya pemikiran agak ya, agak kreatif, lebih lah dari yang lainnya. Pokoknya sampai anak-anak yang sisanya tuh memang sedikit bukannya takut atau sungkan atau bukan tuh anak akan jadi jagoan, bukan, tapi dihormati. Yang terakhir mungkin ada harapan dari Anda ya seputar beredarnya album dari petikan film Lupus 4 ini. Pasti ada dong. Harapan untuk pendengar kita dan juga penikmat film maupun musik di Indonesia. Saya sih sebetulnya memang berharap film seperti ini. Saya melihat Lupus sebagai film yang baik gitu ya. Dalam arti kata isinya baik. Temanya juga. Jadi emang saya sih harapan saya film ini emang bisa banyak dilihat orang. Gitu. Walaupun memang keadaan tidak bisa berharap banyak karena juga ya seperti kita ketahui bahwa peredaran film nasional pun itu dipengaruhi oleh monopoli pihak-pihak tertentu yang banyak mempengaruhi film-film yang baik yang seharusnya beredar. Gitu, yang sebagai contoh akan kalah oleh yang kenyataannya sekarang kalah oleh film-film yang sebetulnya tiap hari dimaki orang juga di koran. Jadi ya saya bilang ya mungkin harapan saya cuma bisa berharap ya kalau memang film ini bisa punya waktu masa peredaran yang panjang. Saya emang mengatakan bukan karena saya buat soundtracknya, tapi saya akan mengatakan bahwa Lupus 4 adalah salah satu film Indonesia yang baik sebetulnya. Penggarapannya tidak terlalu hura-hura seperti film remaja lainnya. Tidak menggambarkan gemerlap seperti keadaan yang rasanya tidak banyak di seluruh tanah air kita ya. Jadi wajar ya. Wajar, keadaan yang wajar dan terus terang aja itu adalah gambaran yang pas dari emang kebanyakan tokoh-tokoh yang fenomenal di lingkungannya gitu. Oke, Bung Faiz, terima kasih dan habis nonton filmnya kita harapkan beli kasetnya ya. Oh iya dong, pastinya. Oke, sampai ketemu ya. Oke, terima kasih Mas.